Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada sarapan semuanya? Sudah. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Nah, silakan kalian untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, Ibu lihat semuanya bersemangat ya. Oh ya, siapa teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Lia, kenapa Lia? Ya sakit. Lalu siapa lagi yang tidak hadir? Arif. Arif kenapa tidak sekolah? Arif juga sakit ya? Kita doakan teman kita yang sedang sakit, Arif dan Lia, semoga mereka bisa cepat sembuh dan kembali belajar dengan kita bersama-sama di kelas ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar apa? Coding dan kecerdasan artifisial ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin memberikan ice breaking dulu kepada kalian. Mau? Untuk mengetes nih semangat kalian ya yang mau belajar. Oke, kita mulai ya. Ice breakingnya seperti ini instruksinya. Nanti kalian berdiri di samping sini lorong meja ya. Nanti Ibu akan memberikan instruksi kepada kalian, ya. Ibu guru berkata, maju, berarti kalian harus kebalikannya, mundur. Ibu guru berkata, mundur, berarti kalian juga harus kebalikannya. Apa? Kebalikan dari mundur, maju. Ya, siap? Oke. Konsentrasi. Sip. Ibu guru berkata, maju. Ibu guru berkata, maju. Ibu guru berkata, mundur. Ibu guru berkata, maju. Maju. Tidak fokus ya, harusnya diam saja karena tidak ada kata ibu guru berkata. Ibu guru berkata maju. Ibu guru berkata maju. Ibu guru berkata mundur. Maju. Nah, sudah mulai fokus. Ibu guru berkata pegang telinga. Pegang hidung. Jangan pegang hidung ya, kan tidak ada yang berkatanya ya. Ibu guru berkata pegang tangan. Ibu guru berkata pegang kaki. Ibu guru berkata pegang kepala, pegang perut. Oke, semuanya sudah fokus. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Pernah tidak kalian mendengar kata kecerdasan artifisial? Tidak pernah. Tapi kalau AI, kalian pernah tidak mendengar kata AI? Pernah. Menurut kalian apa sih itu AI? Artificial Intelligence. Kalau contohnya coba kalian bisa tidak memberikan contoh AI? Google, YouTube, Siri, Gemini. Pernah tidak di antara kalian melihat video hasil dari buatan AI? Pernah, ya. Mau itu foto ataupun video, ya. Sekarang coba kalian perhatikan dulu ke layar. Di mana pembelajaran kali ini kalian memiliki tujuan pembelajaran, ya. Siapa yang mau membacakan tujuan pembelajarannya? Oh, pada ngaco. Ya, Halimah, silakan baca Halimah. Artifisial. Ya, siapa yang mau baca lagi? Ya, Farhan, baca Farhan. Ya, selanjutnya siapa lagi? Barok, baca Barok. Siapa yang mau baca? Dipta baca. Oke, anak-anak, jadi untuk pembelajaran kali ini memiliki tujuan ini ya yang sudah kalian bacakan. Lalu apa sih manfaat dari pembelajaran kecerdasan artifisial ini? Kita akan mengetahui pengertiannya ya. Lalu kita bisa mengetahui juga jenisnya atau macam-macam AI itu apa saja sih. Dan tanpa kalian sadari, ternyata selama ini kalian hidup berdampingan dengan AI ya.
Lalu kalian juga akan mengetahui sebenarnya AI itu boleh atau tidak kita gunakan dalam pelajaran. Batasannya seperti apa, limitnya seperti apa. Lalu etikanya juga bagaimana dalam penggunaan AI untuk kalian, untuk anak-anak sekolah ya. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dari AI. Siapa yang mau baca? Silakan. Jahwa, silakan baca Jahwa. Nah, yang selanjutnya yaitu Large Language Model atau LLM. Contoh produknya, nih pasti kalian pernah menggunakannya di rumah. Siapa yang pernah pakai Cici? Nah, bagaimana kalian cara menggunakan Cici? Ada soal yang tidak bisa kalian jawab, terus kalian foto gini ya. Setelah itu, keluarlah pembahasannya. Bukan cuma jawabannya saja, tetapi pembahasannya ya. Penjelasannya kan. Nah, pintar kan Cici tersebut? Nah, iya. Jadi ya itu bisa disebut pintar karena bisa menjawab pertanyaan yang kita inginkan. Ya. Limitasi kecerdasan artifisial. Siapa yang mau baca? Yang belum siapa nih? Raisa, baca Raisa. Yang keras. Ada limitasi dalam kecerdasan artifisial ya. Salah satunya itu keterbatasan utama adalah ketidakmampuannya untuk memiliki kreativitas sejati, perasaan atau pemahaman kontekstual yang mendalam. Ya. Itu kan sebenarnya ada tapi tidak terlihat. Jadi mereka itu tidak seperti manusia, tidak memiliki perasaan atau empati. Ya. Dan kreativitas itu sangat terbatas, tergantung dari data yang ia miliki, ya. Jadi semakin datanya itu kualitasnya tinggi, semakin banyak, maka AI itu akan semakin pintar, ya. Tapi ada batasannya. Kadang kalau kita menggunakan aplikasi yang AI, yang menggunakan AI, kita juga bisa menemukan kok ngaco sih jawabannya. Kalau misalkan kalian nyoba memoto soal, lalu soal tersebut dijawab oleh Cici, tapi jawabannya misalkan ngaco, nggak sesuai. Berarti itu artinya apa? Data yang diberikan atau data yang masuk ke AI itu belum banyak, ya, belum berkualitas tinggi. Makanya terjadilah bias dalam AI tersebut, ya. Atau misalkan kalian pernah tidak menggunakan GPS, mencari alamat kalian menggunakan GPS. Misalkan kalian mengarahkan AI-nya itu, GPS-nya itu mengarahkan belok kanan, padahal kenyataannya tidak harus belok kanan, jadi kalian disasarkan, ya, nyasar. Itu pernah tidak kalian seperti itu? Pernah, ya. Itu disebabkan oleh apa? Karena keterbatasan datanya yang masuk ke dalam AI. Ibu punya simulasi di sini ya. Simulasi AI itu menerima data dari manusia dan AI bekerja setelah data itu diberikan oleh manusia, ya. Kalian perhatikan. Nah, ini adalah simulasi bagaimana AI itu bekerja dan bagaimana ia menerima data-data dari manusia, ya. Ini ada, apakah ini ikan? Nanti ikan ini akan bergerak dan kalian memilih iya atau bukan. Nanti data itu akan masuk ke dalam otak si AI, ya. Contohnya seperti ini. Apakah ini ikan? Iya atau tidak? Ya, ya. Berarti kita klik yang ikannya ya. Di sana ada penjelasannya, ya. Tidak tahu apakah satu objek itu adalah ikan atau sampah, tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasi pola. Ibu minta bantuannya untuk kalian menjawab ke depan ke sini. Siapa yang mau? Ayo. Siapa yang mau? Maju. Maju sini. Ayo. Silakan Nida. Apakah ini ikan? Klik. Ya, terus. Ya, yang itu? Sekali lagi. Oke. Siapa lagi yang mau maju? Ayo maju Evan. Ya. Ya. Lanjutkan. Ya, gantian. Apakah ini ikan? Ikan? Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau? Apakah ini ikan? Gelas. Nah, ini lampu. Botol. Oke, lanjut. Siapa yang mau? Lanjutkan.
AI sedang mengidentifikasi mana yang ikan dan bukan ikan. Itu kepiting ikan bukan? Kepiting bukan ikan, tapi dia hidup di dalam laut ya. Kita baca dulu penjelasannya. Ayo, jalankan. AI akan menganalisis rangkaian benda-benda acak lain. Oke, lanjutkan. Nah, kalian perhatikan. Kalau misalkan berwarna hijau, berarti itu ikan. Kalau itu merah, berarti bukan ikan. Apakah semua jawaban dari AI itu sesuai? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Oh, karena datanya kurang banyak. Ya. Nih, ini garpu, ini ikan, ini ikan, ini bukan, ini ikan, ini bukan, ini ikan. Terus kita lanjutkan, klik lanjutkan. AI dan kolaborasi manusia. Jadi kita sekarang ini hampir setiap hari berdampingan dengan yang namanya AI. Siapa yang mau baca? Baca, ayo mana baca? Intelligence. Ya, walaupun kita bisa menggunakan AI, ya, tetapi tidak sepenuhnya pekerjaan manusia bisa tergantikan oleh AI. Misalkan memang ada nih robot yang bisa membuat teh atau kopi, ya, tetapi akan beda rasanya dengan kalau misalkan ibu kita atau mama kalian yang buatkan teh, ya. Atau lagi misalkan seperti ini, kalian mengerjakan PR, lalu kalian tidak bisa, kalian foto soalnya, kalian menggunakan cici, lalu di sana ada penjelasannya dan kalian tahu jawabannya. Tetapi apabila ada dari penjelasan tersebut ada yang tidak kalian pahami, apa kalian bisa berinteraksi dengan AI? Terbatas interaksinya, ya. Tetapi kalau kalian bertanya sama bapak guru atau ibu guru, ya, akan terjadi komunikasi dua arah, ya. Jadi walaupun AI itu berkolaborasi dengan manusia, tapi bukan berarti AI itu bisa menggantikan pekerjaan manusia. Sifatnya hanya membantu saja dan mengefisiensikan pekerjaan manusia, ya. Kita lanjutkan ya. Dalam penggunaan AI, ya, kalian juga harus memiliki adab atau etika, ya. Siapa yang mau baca? Silakan. Jawa, baca Jawa. Ya, dalam menuntut ilmu kita harus memiliki adab dulu. Jika kita memiliki adab, maka ilmu yang kita peroleh, ya, dapat kita gunakan dan kita manfaatkan dengan baik supaya berkah. Ya, tapi kalau misalkan kita memiliki ilmunya saja, tidak memiliki adab, kita bisa saja menggunakan ilmu tersebut untuk kejahatan atau mencelakai orang lain. Contohnya dalam penggunaan AI ini, kalian sudah tahu nih, sudah paham aplikasi apa untuk membuat gambar atau video. Lalu kalian iseng ceritanya nih, bikin gambar atau video wajah teman kalian dengan karakter menurut kalian itu lucu, ya. Karakter hewan misalkan, menurut kalian itu lucu. Lalu kalian olok-olok teman kalian dengan karakter hewan tersebut. Itu boleh tidak? Itu memiliki adab tidak? Tidak memiliki adab. Dia punya ilmunya tapi tidak memiliki adab, ya. Jadi walaupun kita memiliki ilmu tapi kita harus memiliki batasan, ya. Jadi perbuatan itu bisa menyinggung atau melukai perasaan orang lain, tidak boleh dilakukan. Paham ya? Materinya sudah selesai. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Instruksinya kalian berhitung 1 sampai dengan 4. Nanti yang kebagian nomor 1 bergabung dengan temannya yang nomor 1, nomor 2 bergabung dan seterusnya. Paham? Kita mulai berhitung, ya. Hitungannya mulai dari Andara sampai ke sini, terus ke belakang. Ayo Andara, hitung. 3, 4, 1, 2, 3, Terus? 2, 3, 4, Terus? 2, 2, 3, 4. Baik. Semua sudah kebagian nomor. Sekarang bergabung untuk kelompok 1 di sana, di sebelah kanan. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Di sana kelompok 4. Silakan bergabung. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Kalau sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan 1 lembar LKPD yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, ya. Nih, silakan berdiskusi. Ya. Lihat petunjuk pengisiannya dan baca permasalahannya apa. Lalu kalian diskusikan dengan teman kelompok. Jangan lupa tulis namanya ya. Bagaimana kelompok 3, ada yang kesulitan atau membingungkan?
Tidak? Oke, lanjutkan ya. Berdiskusi. Nah, nanti yang soalnya tuh mulainya dari sini nih. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Ya, ini tolong dijawab. Ini juga dijawab. Diskusi ya. Jangan diisi oleh satu orang atau orang-orang itu saja, tapi berdiskusi. Cari di buku sumber boleh, atau di Google boleh. Anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Kalau sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, kita akan menyajikan hasilnya, presentasi ya. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju untuk kelompok 1 ke depan. Ayo, kelompok 1 maju. Ayo maju. Jangan malu-malu. Ayo sini. Maju sini. Ayo. Di sini ya. Dari kelompok 1. Tapi sebelum mereka membacakan hasilnya, mereka ingin memberikan yel-yel dulu yang akan kita saksikan. Kelompok 1 dulu ya. Sebelum mereka membacakan hasil dari LKPD-nya, kita akan melihat yel-yel dari kelompok 1 terlebih dahulu. Siap? Silakan kelompok 1. Oke. Sudah yel-yelnya masih ada? Udah. Nah, yel-yelnya sudah selesai. Kita beri tepuk tangan dulu. Boleh maju sedikit, maju sedikit. Nah, sekarang coba kalian bacakan hasil presentasi dari kelompok 1. Ayo. Ya, buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Ya, apa? Kecerdasan artifisial dikenal dengan teknologi yang membuat komputer dan belajar berpikir dan mengambil keputusan. Ya, selanjutnya nomor 2. Siapa yang yang baca nomor 2? Akan kerja dalam mengambil keputusan. Jawabannya apa? Terus, lanjut. Apa potensi masyarakat yang kaya ini? Tulis kata-kata sendiri pengertian artifisial. Halo? Yang lain perhatikan ya. Ayo, siapa aja yang baca boleh. Itu aja. Nah, itu adalah pemaparan dari kelompok 1. Silakan siapa yang mau menanggapi dari kelompok 1. Oke. Jahwa dari kelompok 4, silakan tanggapi. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan AI? Menurut kelompok kalian, dengan bahasa kelompok kalian, apa itu? Tadi sudah diisikan. Menurut kalian apa itu AI? Boleh dibacakan sekali lagi? Apa? Cerdas dalam satu bidang. Menurut kelompok 4? Logis nggak jawabannya dari kelompok 1? Cerdas dalam satu bidang. Menurut kelompok 1, AI itu cerdas dalam satu bidang. Menurut kelompok 4 bagaimana jawaban? Tidak. Kenapa tidak? Tadi siapa yang jawab tidak? Masuk akal. Gitu. Jadi cerdas dalam satu bidang saja. Oke, baik. Ada lagi dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Tidak ada? Tidak ada? Baik, kalau sudah tidak ada, ada?
Ya, silakan kelompok 3. Silakan. Menurut kelompok 3 ya, itu tidak cerdas dalam satu bidang saja, tetapi oke, ya itu terbagi menjadi 2, narrow AI dan general AI. Maksud dari kelompok 3, narrow AI itu dalam satu bidang saja. Contohnya seperti mesin cuci, ya. Lalu kalau general AI itu dari berbagai bidang, tidak hanya itu saja kemampuannya, ya. Contohnya apa? Mobil otonom, ya itu maksudnya, ya. Bisa dipahami kelompok lain? Bisa, ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Tas dulu, duduk. Tas dulu, duduk. Tas dulu. Baik, untuk selanjutnya. Baik, sebelum presentasi ada yel-yel dulu nggak nih dari kelompok 2? Ada. Oke, kita lihat dulu ya yel-yel dari kelompok 2. Silahkan kelompok 2, seperti apa yel-yelnya? Udah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan LKPD-nya dibacakan. Tenang, jangan ribut. Ya. Baca jawabannya apa? Ya, lanjutkan. Soal berikutnya dibaca. Bagaimana cara kerja AI dalam mengambil keputusan? Sudah? Oke. Bagaimana? Ada tanggapankah dari kelompok 1, 3, dan 4? Tidak ada tanggapan, tapi Ibu tadi menggelitik sekali ya tadi jawaban kalian. Bagaimana keterbatasan dalam penggunaan AI? Ya. Yang terakhir itu apa? Etika ya? Nah, bagaimana cara menggunakan AI secara etis? Kalian jawabannya apa tadi? Bertanya dengan jelas dan sopan. Maksudnya seperti ini dalam pertanyaan. Kalian kan pasti pernah menggunakan AI, ya kan? Nah, bagaimana nih etikanya kita menggunakan AI? Apakah kita boleh menggunakan AI untuk membohongi orang lain, mempermalukan orang lain, atau untuk menipu orang lain? Nah, jadi etikanya kita harus bijak dalam menggunakan AI, ya. Paham kelompok 2? Nah, yang lain ada lagi yang mau menanggapi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Pas dulu kelompok 2. Ayo, kelompok 2 bagus. Sekarang cut. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, tadi kelompok 1 dan 2 sudah memberikan yel-yel ya. Nah, kelompok 3 juga harus memberikan yel-yel nih. Siap? Oke, kalau siap silahkan mulai kelompok 3. Ayo. Tiki-tiki bamba, tiki-tiki bom, tiki-tiki bamba, tiki-tiki bom, bamba bom, bamba bom, tiki-tiki bamba bom, tiki-tiki bamba bom. Udah? Tepuk tangan. Baik, kita lanjutkan ya. Kelompok 3 akan membacakan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 3. Artifisial. Yang lain jangan ribut ya. Berikutnya. Bagaimana cara kerja AI dalam mengambil keputusan? Mengumpulkan semua data yang diberikan oleh manusia. Apa potensi masalah etika yang muncul dari penggunaan AI dalam hal tersebut? Saat AI tidak akan menanggapi pertanyaan yang sangat relevan. Lanjut. Jelaskan konsep dasar AI berdasarkan metode pencarian informasi. Menerima data, memproses data, memproduksi hasil. Sebutkan dan jelaskan macam-macam AI yang ditemukan. Lanjutnya. Bagaimana cara berpikir? Bagaimana seorang manusia menggunakan AI secara etis? Menanyakan pertanyaan yang masuk akal. Sudah? Baik anak-anak, perhatikan. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan dari kelompok 1, 2, dan 4 menanggapi atau yang ingin memberikan pertanyaan, komentar.
Sudah cukup? Cukup jawaban dari kelompok 3? Kalau sudah cukup, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tos dulu. Oke. Ya, katanya mau kasih yel-yel dulu sebelum presentasi ya. Boleh, silakan. Kelompok 4. Kami kelompok 4 katanya diskusikan semua katanya apa saja orangnya. Wow, jalan saja soalnya. Pengen nilai 100, tapi diskusikan semua. Udah? Oke, bagus sekali ya kelompok 4. Lanjutkan dengan membacakan hasil diskusinya, silakan. Apa yang dimaksud dengan kerja? Apa? Kita mau bekerja seperti manusia. Terus? Bagaimana cara kerja AI dalam mengambil keputusan, memilih hal yang kita mau. Ya, jangan mundur-mundur. Contoh pengalaman AI dengan cara Bijaksana. bijaksana dan benar. Nah, baik anak-anak, bagaimana hasil jawaban dari kelompok 4? Ada yang ingin kalian tanyakan? Ayo bertanya. Tadi Ibu mendengar jawaban dari kelompok 4 soal yang ini nih. Yang berikan 3 contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya apa nih tadi? Mobil otonom, mesin cuci katanya. Menurut kalian apakah mesin cuci termasuk AI? Tidak, mesin cuci itu bukan termasuk AI, tapi dia masuknya ke dalam mesin non cerdas, ya. Ya, kelompok 4 ya, paham ya? Nah, ada lagi dari kelompok yang lainnya yang ingin menanggapi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 4, silakan duduk kembali. Duduk kembali kelompok 4, terima kasih. Anak-anak, kita sudah belajar tentang materi kecerdasan artifisial. Apa sih kesimpulannya dari materi ini? Coba. Teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu diperintah oleh manusia secara langsung. Jera. Program komputer yang memiliki data manusia dapat menyediakan menyelidikkan data penalaran dan manusia lainnya. Menurut kalian, apakah AI bisa salah? Bisa menghasilkan data yang tidak benar? Ada tidak? Bisa, kemungkinan itu bisa terjadi. Karena AI itu bekerja berdasarkan inputan data dari manusia. Semakin datanya itu banyak, maka semakin valid. Tapi kalau datanya kurang banyak atau sedikit, maka yang dihasilkannya pun kurang valid. Ya. Kuis ini akan mengukur pemahaman kalian tentang materi pembelajaran kita hari ini. Ya, kita siap? Ya, silakan.
ketahui ya. Menurut kalian seru tidak nih belajar AI? Seru. Ya, lalu bagaimana perasaan kalian setelah kalian belajar AI ini? Senang. Anak-anak, mungkin hanya itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini ya. Mudah-mudahan nanti besok kita bisa bertemu lagi dengan materi yang selanjutnya ya, yaitu tentang literasi digital. Pas, mana ketua kelasnya? Ya, pimpin doa untuk persiapan pulang ya. Silakan. Duduk siap, duduk rapi, sudah belajar mulai lagi bercanda